Hari ini masih kita bahas ya untuk mengenai pakaian thrifting atau bal-balan gitu. Ini buat teman-teman yang mau usaha bal-balan, langsung aja. Apa bang yang harus dibuka dalam pemula untuk membuka bal-balan? Sembarang bebas item. Kan sudah kita bahas di VT sebelumnya. Semua item itu bisa diolah, tergantung dari kakaknya mau olah item apa. Tergantung dari segmen pasarnya ya, mau buka apa dulu. Bal itu dia banyak jenisnya, mulai dari anak-anak, atasan, bawahan, dia ada. Bang, gudangnya di mana? Kita lokasi kita di Bandung. Ya, Bandung. Banyak yang berdatangan ke sini. Ada yang dari Kalimantan, dari Papua, Surabaya, dari Sulawesi. Sering tamu datang ke sini. Kalau abang mau datang langsung ke gudang kita, boleh banget. Untuk lokasi, alamat lengkap, bisa langsung chat ke DM kita ya. Item yang profit sekarang apa bang? Nah, item profit itu sekarang itu sebenarnya semua item bisa dikelola. Untuk mengenai item profit itu sebenarnya bukan item profit. Akak lihat barang-barang yang laku di cepat laku itu bukan karena dia tuh lagi laris. Memang semua item itu laris. Cuman karena orang itu personal brandingnya udah dikenal orang gitu. Jadi dia tuh udah tahu apa yang dia jual tuh orang udah tahu gitu. Nah untuk mengetahui semua itu, akak bisa mulai dengan hal-hal dasar yang membuka satu item. Makanya saya bilang kemarin, fokus dengan satu item, jangan pindah-pindah item. Dengan kita fokus dengan satu item, orang akan mengenal toko kita bahwa kita berdagang itu. Ya. Makanya tingkatkan dulu personal branding namanya. Untuk bal itu banyak jenisnya namanya. Jenisnya. Untuk hitungannya juga udah kita jelaskan di video-video sebelumnya, hitungan cara thrifting itu ya. Hitungannya begitu. Hitung dari kuantiti isi balnya dan juga harganya dibagikan aja gitu. Nah, setelah dibagikan, kita akan tahu berapa modal kita dalam per piecesnya, Kak. Nah, seperti yang biasa-biasa kita jelaskan kembali. Kan dalam bal itu kan dalam satu bal itu ada yang barang kepala, barang badan, dan barang ekornya. Barang kepala bisa naikkan profitnya, barang badan bisa jual dengan harga-harga yang standar, dan barang ekor bisa di untuk naikkan trafficnya atau buat bagi-bagi di giveaway agar traffic akunnya naik ya. Nah untuk masalah buka bal apa yang harus dibuka itu tentukan aja item yang mau dibuka dan konsisten dalam satu item ya, jangan pindah-pindah item gitu. Contohnya kakak mau fokus dalam kaos kera atau kaos oblong. Nah kakak fokus dengan kaos kera tersebut, jangan pindah-pindah dulu sebelum orang mengenal bahwa kakak itu membuka kaos kera gitu. Kenapa begitu? Karena memang begitu sistemnya kak. Jadi orang harus mengenal dulu personal branding kakak itu apa. Nah setelah itu orang tahu, maka orang akan berdatangan di tokonya kakak atau di akunnya kakak. Karena orang udah tahu, oh abang itu yang jual kaos kera. Nanti orang-orang mencari item yang sama seperti kaos kera itu, orang akan datang juga ke tempat kakak gitu. Karena apa? Karena kakak memang udah dikenal, personal brandingnya udah tahu orang bahwa kakak tuh berdagang fashion yang pakaiannya namanya kaos kera gitu. Sama seperti yang kakak buka kaos oblong gitu juga treatmentnya. Dia harus konsisten dalam satu item. Untuk mengetahui harga modal per pieces tadi, kakak tinggal bagikan aja quantity dalam satu bal dan harga yang kita beli gitu. Dibagikan. Tetap pisahkan barang kepala, barang badan, dan barang ekornya kakak. Ya. Nah, di bal itu untuk quantity juga beda-beda loh. Karena memang satu bal itu materialnya memang beda-beda. Ada kaos oblong, kaos kera, itu masing-masing beda-beda balnya. Jadi satu bal itu satu item ya. Ada yang dua jenis, yang berbagai jenis itu paling pakaian anak deh. Karena apa? Pakaian anak itu dia lebih ke campur ya. Contoh anak tebal itu campur. Ada celana, jaket, CN, hoodie, sweater gitu. Anak tipis juga gitu, tapi bedanya anak tebal dan tipis itu, anak tipis lebih ke pakaian anak santai, sementara anak tebal itu dia lebih dominan ke pakaian anak perdinginan atau penghangat anak atau anak tebal ya. Karena apa materialnya tebal-tebal ya.
bedanya gini, karena anak tipis itu lebih tipis dia bahannya tipis-tipis, sementara yang tebal itu lebih ke CN dan jogger dan hoodie dia. Ada juga jogger, hoodie, CN, anak gitu. Banyaknya seperti itu. Sementara anak tipis nggak ada dia. Dari kuantiti juga beda ya. Kuantitinya anak tebal itu kurang lebih 500 pieces-an. Sementara anak tipis itu di 1000 pieces-an. Tentunya harganya juga beda dia. Kalau anak tebal itu sekarang di 4 juta sekian. Sementara anak tipis itu di 7 jutaan. 7 juta, di 6, sekian sampai 7 jutaan kan. Nah, untuk memulai baru, pemula itu bebas mau ke anak tipis atau tebal, karena memang dia ada segmen pasar masing-masing, tergantung dari segmen pasarnya kakak gitu. Makanya yang harus dikenal itu, sebelum berdagangnya harus dikenal itu, yang pertama itu harus mengenal pasar. Harus mengenal pasar dulu. Kenapa harus mengenal pasar? Karena apa? Jangan sampai apa yang diinginkan dari di daerah tempat kakak mau jual dengan apa yang mau kakak jual itu beda. Contoh di kalangan kakak, customer kakak banyak yang wanita, kakak jual pakai cowok itu kan nggak masuk. Kalau memang customer kakak wanita, jualnya pakai wanita. Pakai wanita itu apa aja bang? Banyak jenisnya pakai wanita itu. Mulai dari blus, dress, kaos wanita, lengan panjang, lengan pendek, atau 3/4, 7/8 itu juga masuk item wanita. Untuk dress juga ada 2 tipe dia, dress katun sama dress chiffon. Apa bedanya bang? Bedanya jelas materialnya. Kalau dress katun itu kan lebih tebal-tebal, bahannya bahan katun, dan isinya juga lebih sedikit, dan harganya di bawah dari dress chiffon tersebut. Kalau dress chiffon bahannya tipis, dia bawa motif sultan, harganya lebih tinggi dari dress katun itu. Kalau dress chiffon itu harganya di angka 10-an, sementara kalau dress katun itu masih di 7 jutaan dia. Kalau dress katun isi kurang lebih 350 pieces, sementara dress chiffon 400 pieces. Dia bedanya karena materialnya memang dress chiffon lebih tipis, tapi memang harganya lebih mahal karena dia masuk kategori dress sultan atau 020. 020 kita ready dari Bang Haji, itu kodenya LSDL, Ladies Chiffon Dress Long. Jadi dress chiffon yang memang dia tuh full long ya. Gitu. Yang dress katun juga itu ada banyak tipe. Kalau dress katun ada dari bal BKK sama bal Cina dengan bal Korea. Biasa bal Cina itu lebih mahal dari bal Korea kalau untuk dressnya. Kenapa? Karena memang yang Cina itu dia kodenya LCDL, jadi katun dress long. Sementara kalau yang Korea biasanya tuh dia lebih ke mix ya. Tapi tergantung dari segmen pasarnya juga, nggak bisa ditentukan. Kalau dress katun yang Cina itu dia lebih ke long, kodenya LCDL, jadi katun dress long, dia lebih ke long. Harganya juga dia lebih tinggi daripada dress katun dari bal Korea. Tapi beda halnya dengan blus katun. Kalau blus katun dari bal Korea itu tentunya lebih mahal daripada blus katun dari bal Cina. Kenapa? Karena memang harganya juga lebih mahal, dan juga lain dari modalnya, memang bahannya dan warna memang ke Korea. Tapi kalau fashion tetap ke Cina. Kalau untuk isinya bang, isinya sama. Isi blus katun itu kurang lebih di angka 500-an. Mau Korea, mau Cina itu sama isinya. Untuk tingkat kelakuan bang, Cina atau Korea atau Jepang kah? Untuk tingkat kelakuan itu masing-masing punya segmen pasarnya kak. Sekarang dikenal bahwa brand Jepang itu dikenal dengan brandnya, sementara kalau brand Korea itu dikenal dengan warna dan bahannya. Sementara kalau brand Cina itu dikenal dengan fashion, bentuk atau modelnya, tergantung dari segmen pasarnya. Jadi tiap brand bal itu mau Jepang kah, mau Korea, mau Cina, semua ada kelebihan masing-masing. Makanya saya jelaskan kembali bahwa untuk mengetahui pas yang laku itu tergantung dari segmen pasarnya. Makanya harus kenal sama pasar terlebih dahulu ya. Nah, pasar dan mengetahui apa yang dibutuhkan dalam satu pasar gitu. Jangan sampai salah gitu. Andai kakak customernya cowok, kakak bisa lari ke jas, bisa lari ke jaket kulit, bisa lari ke jaket tebal, bisa lari ke kaos oblong, bisa lari ke kaos kerah, tergantung permintaan dari customer itu. Karena memang dari jelaskan dari video sebelumnya
Semua bal itu memang bisa diolah, mulai dari item anak-anak, dewasa, atasan, perempuan, laki-laki, itu bisa diolah semua. Tergantung dari segmen pasarnya tadi, ya. Untuk cara penghitungan juga sama, penghitungan dari kuantiti satu bal sama harga itu harus dibagi. Kuantiti sekian, andai kita contohkan kuantiti dari bal kaos oblong, itu harga kuantitinya 500 pieces, sementara harganya itu di 7 jutaan. 1, sekian, nah dibagi aja gitu. Kita pisahkan dengan treatment yang sama, pisahkan barang kepala, badan dan ekor, atau A, B, dan C gitu. Di bar itu kan tidak ada yang membuang treatmentnya, karena apa? Barang yang sobek sekalipun masih bisa diolah kembali atau dibantu buat naikkan traffic, buat bantu naikkan gap Y-nya ya kayak. Nah semuanya memang bisa diolah, tinggal dari kakak untuk memulai dari yang mana dulu. Bisa mulai dari pakaian anak dengan hitung-hitungan tadi, bisa mulai dengan pakaian dewasa, perempuan atau laki-laki, tergantung dari segmen pasarnya. Karena setiap bal itu bisa diolah. Jadi kakak harus pintar membuat perencanaan apa yang harus dijual. Contoh, di daerah kakak tempatnya pergunungan, itu bisa mulai dengan apa kak? Bisa mulai dengan jaket tebal, jaket gunung, atau CN hoodie, itu bisa dimulai. Karena apa? Karena memang dia memang buat penghangat, itu baju buat penghangat. Buat quantity juga beda-beda dia. Kalau jaket tebal itu isinya kurang lebih 100 pieces, 100 bisa lebih sedikit. Harganya di 4, sekian, itu kalau dari bal Korea. Jadi HPP-nya itu kena di 40.000. Treatmentnya juga sama kayak bal lain. Dia ada barang A, B, dan C gitu. Jadi akan bisa pisahkan di barang A-nya, barang B-nya bisa pisahkan juga, barang C-nya pisahkan gitu. Biasa begitu kalau orang dagang. Sama halnya kayak hoodie. Kalau hoodie itu isinya kurang lebih di 180 pieces. Harganya itu di kepala 6-an biasanya. Jadi 180 pieces dibagi 6 juta. 6 juta dibagi 180 pieces untuk mengetahui HPP per bisnisnya gitu. Nah, nanti kakak pisahkan juga sama layaknya kayak jaket tebal tadi, pisahkan lagi. Nah, setelah dipisahkan, sama dipisahkan barang kepala, barang ekor, dan barang kakinya. Jadi semuanya yang bisa diolah ya. Nah, untuk tingkat brand bang, apa aja barang-barang yang bagus untuk jual itu? Untuk tingkat brand itu kan, brand itu sebenarnya tergantung dari hoki-hokian. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam membuka bar itu harus strategis dan mental. Kenapa? Kalau kita punya mental, nggak takut rugi dan untungnya, maka keuntungan untung itu akan lebih besar. Kalau siap untung, maka kita akan terima, siap juga harus rugi gitu. Tapi untuk thrifting ini, bal-bal pakaian seperti ini, tingkat kerugian itu minim. Kenapa? Yang pertama, karena barang itu nggak membusuk, nggak membasi, dan nggak membau. Nah, dari 3 hal itu kakak bisa membandingkan. Kenapa harus ragu dalam usaha pakaian? Karena setelah kita tahu tingkat riskan dalam kerugian tadi sangat minim. Tadi karena barangnya nggak membusuk, nggak membasi, dan barangnya memang layak dijual. 80% dalam satu bal itu bisa diolah. Ya. Jadi jangan takut untuk memulai. Kapan lagi? Karena kalau kita takut, kita akan ketinggalan dengan orang-orang yang baru hadir. Jangan sampai orang yang baru mengenal, kita yang udah mengenal tapi kita tidak mencoba, orang yang baru mengenal telah mencoba, maka kita akan ketinggalan. Yang pastinya jangan takut dalam memulai, karena semua itu memang butuh proses. Yang pertamanya harus memulai dengan satu item terlebih dahulu, fokus dalam satu item dan kenalkan satu item tersebut. Karena memang tiap item itu ada keunggulannya, ada brandnya yang harus dikelola, ada barang-barang, memang dia ilmunya beda-beda. Makanya kalau di bal-bal itu dia lebih ke dibilang orang ke spesialis. Contoh kakak bukanya kaos oblong, nanti di room kakak, di personal branding kakak itu, maka orang akan mencari kaos oblong. Kalau orang mencari kaos oblong, maka ke rumah kakak. Karena apa? Karena personal branding kakak untuk kaos oblong yang udah dikenal gitu. Beda lagi dengan yang lain. Makanya kalau buka thrifting itu fokus dalam satu item terlebih dahulu. Karena kalau kita fokus dalam satu item, maka setelah kita mengetahui brand, bahan yang kita layak jual untuk naikkan profit dan trackingnya, maka kita akan lebih enak, lebih enjoy dalam jualnya. Jadi bila kakak, semua bal itu bisa diolah tergantung dari segmen pasarnya. Mulai dari item anak-anak, dewasa, atasan, dan bawahan, semua bisa diolah.
Nah untuk pemula itu bagus yang mana bang? Banyak yang bertanya begitu. Kalau untuk pemula itu bisa mulai dengan pakaian anak atau pakaian wanita gitu. Karena apa saya usulkan begitu? Karena HPP-nya atau APP-nya itu masih bisa dikelola. Contoh anak tipis. Anak tipis isi 1000 pieces, harganya di 7 juta. 7 juta dibagi 1000 pieces, itu dapat modal di HPP-nya satu per piecesnya itu Rp7.000. Nah, nanti akan bisa kan barangnya minimal di 1000 pieces itu akan bisa kan 200 pieces untuk barang profit atau barang untuk menaikkan harganya, barang yang bagus, barang yang kualitas A-nya. Nah, nanti kita kali-kalikan gini aja. 200 pieces kakak jual di 30 ribuan. Sementara modal kakak di 7 jutaan. 20 ribu dikali 200 pieces, 30 ribu dikali 200 pieces itu udah 6 juta. Barang masih 800 pieces. Modal kakak tinggal 1 juta lagi. Gimana ruginya? Gitu. Sama halnya dengan item-item lain. Contoh item cewek. Item cewek juga enak juga dikelola untuk pemula. Untuk yang baru memulai. Boleh mulai dengan langsung 3/4 terlebih dahulu. Boleh mulai dengan kaos cewek panjang terlebih dahulu, boleh mulai dengan kaos cewek pendek terlebih dahulu. Tapi setelah kakak memutuskan untuk membuka satu item, tetap fokus dengan satu item tersebut. Karena memang ada ilmu-ilmunya tersendiri. Contoh kakak mulai dengan kaos cewek lengan pendek. Kaos cewek lengan pendek kakak tinggal lihat segmen pasarnya. Seandainya kaos cewek dari BAL BKK itu ya ada BKK, Korea, dan Jepang gitu. Cina, Jepang, dan Korea sama. Kalau Jepang itu lebih ke brand, Korea lebih ke warna dan bahan, sementara kalau Cina itu lebih ke fashion atau model. Nah untuk yang kakak yang sukanya crop bisa lari ke Cina. Kalau sukanya brand bisa lari ke Jepang. Sukanya warna dan bahan boleh lari ke Korea. Ya, kalau tadi yang crop bisa lari ke Cina. Ada juga yang tanya untuk mengenai BAL yang khusus crop top. Berkali-kali saya jelaskan di VT-VT sebelumnya, BAL yang full crop itu tidak ada. Jadi BAL crop itu hasil polahan dari pedagang sendiri. Contoh kakak orang buka kaos oblong cewek lengan pendek dari BAL Cina. Dia memang udah ada cropnya, minimal 30% yang cropnya, tapi tidak semua crop. Jadi karena segmen pasar dia crop, itu pintar-pintar dia buat pola. Jadi mereka pola lagi, dengan jahit atau finishing, dipotong kembali semua menjadi crop. Jadi memang BAL yang full crop itu memang tidak ada, ya. Tapi akan bisa pola kembali, tergantung segmen pasarnya gitu. Untuk pengiriman juga kakak nggak usah takut pengiriman bisa ke seluruh Indonesia ya. Pengiriman kita bisa kirim ke Palembang, Sumatera, bagian Sulawesi, Papua. Yang pastinya dari Sabang sampai Merauke, asalkan masih di seputaran Indonesia gitu. Pengiriman bisa. Untuk biaya ongkir sendiri dia tergantung dari wilayah kayak. Karena semakin jauh jangkauan, pasti ya otomatis harganya juga pasti akan mahal, lebih mahal kan. Nah, untuk tingkat sampai juga tergantung dari wilayah juga gitu. Contoh ke Manado itu bisa 1 minggu, bisa 8 hari, tergantung dari ceparan pihak ekspedisinya gitu. Tapi dipastikan barang kakak nggak akan kenapa-napa. Dipastikan barang kakak sampai sesuai dengan alamat yang kakak kirim. Karena apa? Yang membawa barang kakak memang orang yang sudah profesional, yang sudah biasa, yang memang sudah di bidangnya gitu. Jadi nggak usah takut karena barang akan basah, karena barang akan diapa-apain, jangan takut. Karena mereka udah menyanggupi, maka mereka yang akan bertanggung jawab gitu. Jadi mereka memastikan bahwa barang kakak akan sampai dengan selamat gitu ya. Ada juga yang tanya, gimana bang? Ini pemula loh. Belanja BAL kalau dia jauh itu sangat riskan. Riskannya karena tipu-tipu. Berulang sekali saya bilang, untuk menghinalisir hal-hal yang tidak kita inginkan atau tipu menipu itu bisa mulai dengan mencari penjual BAL yang amanah. Gimana mencari BAL penjual amanah sementara kita jauh bang? Dengan cara kakak scroll akun dia, lihat testimoni aslinya, jangan lihat akun penjualan doang. Karena apa? Kalau testimoni asli, mereka ketika kebohongan berarti memang real itu akun dia. Pastikan bahwa memang itu akun dia. Dan juga kalau memang ada waktu, kakak bisa luangkan waktu kakak untuk datang ke kediaman dia, lihat langsung ke gudangnya, tanyakan di mana bloknya dan apa yang dia jual. Kalau kita membeli BAL kepada orang yang jual BAL, tingkat ketipu itu akan lebih kecil, gitu ya. Karena setiap kejahatan itu pasti ada unsur kesempatannya.
Kenapa di Bandung ini banyak orang yang kena dampak menipu? Karena apa? Karena memang orang oknum-oknum itu memanfaatkan situasi. Terkadang bukan orang Bandung, orang yang jual di Bandung, orang mengaku aja dia tinggal di Bandung. Karena memang tahu di Bandung tempat penjualan bank, mereka mengaku untuk memanfaatkan situasi, menipu, memberi barang yang bagus dengan harga yang murah. Apalagi pemula itu pemula sangat rawan. Biasanya target mereka, market mereka itu pemula untuk oknum-oknum itu. Jadi untuk pemula itu harus lebih waspada, lebih berhati-hati. Bisa melalui cek kontaknya, kalau kontaknya nggak usah dicek, lebih baik jangan. Bisa kadang juga ada ya sudah video call, bang kalau udah video call aman. Banyak orang yang udah video call, tapi setelah video call tertipu juga. Itu bukan treat yang bagus buat video call juga bisa, tapi yang harus kita perhatikan itu harus mengetahui dulu orangnya, mengenal orang yang terlebih dahulu, gitu. Apa yang dia jual, berapa lama dia menjual, di mana tempat dia menjual, itu yang harus kita tahu. Kalau kita udah tahu itu, tingkat tipu menipu itu akan lebih kecil lah kayak. Nah, buat abang-abangku juga yang mau mulai usaha, boleh mulai dengan item apapun, karena memang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, semua item itu bisa dikelola. Mulai dari item laki-laki, perempuan, anak-anak, itu bisa dikelola. Tergantung dari segmen pasarnya tadi. Karena tiap bal itu ada segmen pasarnya gitu. Jadi orang buka bal itu lebih ke spesialis. Kenapa dibilang begitu? Karena apa? Memang disiapkan dari sananya satu bal itu satu item. Kecuali pakaian anak, karena pakaian anak itu lebih ke random. Nah, jadi tinggal tentukan aja. Kalau kakak menentukan satu item tersebut, kakak harus fokus dengan item itu. Kenapa? Ya karena biar orang tahu apa sih yang kakak jual, gitu. Biar orang mengetahui personal brandingnya kakak, gitu. Jangan mengubah-ubah sebelum kita orang mengenal kita berjual ini. Orang mengenal personal branding kita jangan mengubah ke item lain. Kenapa? Ya karena orang belum tahu. Kalau orang udah tahu dengan personal branding kita apa yang harus kita jual, boleh pindah ke item lain. Begitu. Itu sama kejadian di teman saya di tahun 2017. Nah, awal mula dia masuk ke dunia thrifting itu, dia mulai dengan kaos cewek lengan panjang. Kaos lengan panjang karena temannya itu jual kaos pendek lengan pendek. Kaos 3/4, bukan kaos pendek 3/4, lebih laku ke sana. Dia pindah ke kaos cewek ke 3/4 tersebut. Setelah dia buka 3/4, nyata sama, nggak laku juga. Nggak laku itu kan bukan karena produknya jelek, tapi strategi pemasaranmu itu kurang. Makanya yang pertama itu harus kenalkan dulu personal brandingnya. Setelah orang mengetahui personal branding kita, maka orang akan berdatangan setelah orang mencari item tersebut gitu. Nah makanya kalau jelasan kemarin, Kak, jangan pernah mengikuti orang. Jadi kalau orang kesini, orang rame ini kita bukain jangan. Karena orang kakak sepi itu bukan karena produknya jelek, tapi karena strategi kakak yang kurang. Lalu saya usulkan ke dia buat ini, kakak bisa kan barang-barangnya. Setelah itu kakak bisa pastikan barang yang baik, wow, baru kakak boleh kakak live kan, atau kakak pajang-pajang di IG atau di TikTok, bisa dengan begitu untuk mengenalkan bahwa produk kakak itu layak jual juga. Aku bilang kayak gitu. Nah setelah setahun kemudian, dia itu lama jadinya, karena dia tuh masih bawaan takut-takut. Makanya aku jelaskan kalau buka bal itu, karena gini, bukalah dengan modal pertama. Kakak awal buka dengan modal 3 juta, buka kaos oblong cewek dengan panjang. Dan sampai setelah barangnya habis, jadi barangnya dapat uangnya, langsung belanjakan barangnya gitu. Jadi treatmentnya untuk ini aja, mengumpulkan barang. Kalau mengumpulkan uang kan bentuknya manis, akan habis juga. Makanya dagang itu yang bagusnya, saya sudah pelajari dari beberapa teman, itu yang bagusnya itu mengumpulkan barang. Kalau mengumpulkan uang akan habis juga gitu. Untuk personal branding itu, kakak bisa mulai dengan apa aja itemnya. Bisa mulai dengan jaket, bisa dengan sweater, bisa mulai dengan hoodie,
kulot, bisa mulai dengan apa aja yang penting kakak itu sesuai segmen pasarnya kak. Ya. Untuk quantity juga beda-beda kak. Quantity balok itu beda-beda ya. Dari BB juga dia BB itu sama tapi ada beberapa item yang beda. Bisa di topi, boneka, itu biasanya beda, atau tas. Kenapa dia beda bang? Karena memang barang-barang itu riskan. Jadi barang itu kalau padat dengan beratnya sama, kakinya sama, dia akan riskan dari reject. Karena barang itu sifatnya itu rentah. Seperti boneka itu rentah. Karena apa? Boneka rentah nggak bisa dipres. Boneka itu bergembung. Dia bentuk busa dan bentuk kapuk. Jadi kalau kita press sama kayak BB yang lain, berat yang lain, dia akan hancur, akan kempes juga, akan kempot. Maka busa dan kapuknya itu akan keluar. Makanya ada beberapa item yang tidak bisa beratnya sama gitu. Boneka, topi, tas itu biasanya lebih ringan dari item-item lain. Karena kalau dia dibikin berat pun nggak akan bisa, karena tingkat ejectnya akan lebih parah gitu ya. Kecuali item-item keras seperti ini, kaos oblong, kaos kerah, mau wanita, perempuan itu sama, beratnya sama. Dia bisa dipres press-pressnya karena barangnya aman gitu. Tapi kalau boneka, topi memang nggak bisa dia. Di bal itu kali ya, yang dihitung itu bukan beratnya, tapi diameter, panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar itu yang diukur dari SDM-nya atau kubiknya. Mereka hitungnya dari panjang kali lebar, jadi diameternya yang dihitung, bukan karena beratnya. Itu karena kalau dihitung beratnya, karena tiap bal itu materialnya beda-beda kan, ada jaket kulit. Apalagi jaket kulit itu kalau dia terlalu press itu bahaya juga. Apalagi kulitnya itu nggak dibalik. Kalau kulit di luar, barangnya press itu akan menempel. Maka kalau setelah kita buka ban ya, maka dia akan sobek gitu. Memang ada beberapa bal yang press yang 100 kilo, ada juga yang ringan gitu. Boneka, topi, kulit itu biasanya lebih ringan. Nah, oke ya. Untuk memulai item cowok juga boleh baik itu item cowok. Tapi kalau jaket kulit itu biasanya tuh orang-orang yang ini mau sibuk. Kenapa sibuk? Karena jaket kulit itu harus dipola kembali. Karena dia ada yang ukuran yang memang jumbo, itu harus dipola kembali, didesain kembali gitu, dipotong kembali, dijahit kembali. Sama kayak jas juga gitu. Jadi jas setelah dibuka banyak biasa orang pola sendiri. Pola buat ukir sendiri. Jadi mereka jahit sendiri gitu bentuk polanya. Banyak barang dari bal ini yang harus dipola kembali seperti jaket kulit, jas itu harus dipola kembali, ya. Dan juga ada barang-barang yang langsung jadi seperti kaos oblong, kaos kerah itu barang langsung jadi. Jadi setelah kakak buka langsung bisa dijual gitu. Karena memang apa? Memang dia tuh udah bentuk seperti ini dan memang udah size-nya juga SNI di standar nasional Indonesia. Gitu. Di bal ini mau mulai dengan item apapun bebas, itu tergantung dari pilihan kita masing-masing. Karena setiap orang itu memang punya segmen pasar masing-masing. Yang saya minta itu dari kakak, sebelum memulai berjualan bal itu harus mengenal dulu segmen pasarnya gitu. Yang sampai setelah kita jual kita nggak kenal segmen pasarnya, maka personal branding kita nggak akan menaik dan trapping kita nggak akan naik. Begitu. Mulai dari kaos cewek kah, kaos cowok kah, itu bisa dimulai, tapi tetap fokus dengan satu item itu. Yang berganti-ganti itemnya. Tapi kalau kita berganti-ganti item, tingkat ini kita nggak akan dikenal, toko kita nggak akan dikenal gitu. Kalau kita jual itemnya random, kecuali kakak buka satu item dan satu item itu udah dikenal gitu. Oh ini tokonya kaos branded atau kaos vintage gitu. Orang udah kenal kaos kakak jual kaos gitu. Dan nanti orang nyari kaos juga akan kakak walaupun ada selingan kakak buka item lain, itu boleh dimasukkan item lain. Tapi setelah personal branding yang kita tujuan utama kita udah dikenal orang gitu. Dan bal juga dia banyak treatmentnya, ada yang jual cepot, ada juga yang jual per pieces.
Jual cepet bagaimana kak? Jual cepet ada yang sistem pecah bal jadi paket usaha. Jadi bal itu, dalam satu bal itu mereka bisa dibikin paket usaha. Kita ambil contoh dari ini aja, dari paket usaha paket anak-anak. Jadi anak tipis itu biasa dibongkar sama pedagangnya, dipecah paket usaha, dibikin 5. Karena beratnya itu 100 kilo, jadi 100 kilo dibagi sama 2, jadi 5, jadi bikin 5 tumpuk. 5 tumpuk ya, 5 tumpuk. Dalam beratnya satu tumpuknya 20 kilo. Nah, nanti akan dibagi, modalnya 7 juta. Dia akan jual biasanya di harga 1,5 atau 1,7 per biji. Itu jual cepat. Memang untungnya nggak sebanyak kita ngecer, tapi itu treatmentnya juga bagus buat menjual cepat ya. Tapi ada juga yang tanya, bang, kalau mau mulai itu bisa mulai dengan paket usaha dulu nggak, atau bisa mulai dengan bal dulu? Bebas, itu tergantung pilihan. Paket usaha dulu boleh, baik. Nanti setelah dapat uangnya boleh lari ke bal, atau bal dulu itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita beli barangnya utuh, kita akan tahu apa isi dalam satu bal itu. Kalau untuk membanding-bandingkan, saya bukan kaum banding-banding ya. Saya cuma membandingkan dari permintaan dari customer. Jadi membandingkan paket usaha dan bal-balan ya. Jadi bal-balan itu ada kemenangan, ada keuntungan, ada kelemahan dan kerugian dengan paket usaha itu. Kita ceritakan kelemahan dulu. Kelemahan bal itu apa? Kelemahan bal itu harganya pasti lebih mahal daripada paket usaha. Dan barangnya itu besar, banyak, mungkin susah dibawa sendirian. Nah, kekalahan dari paket usaha itu, barangnya tidak ada barang-barang yang jackpot lagi, dan barangnya yang bagus-bagusnya pasti udah habis karena memang barangnya udah disortir. Keuntungan dari bal itu, barangnya masih banyak jackpot, masih kemungkinan dapat barang-barang jackpot yang wow, yang bagus-bagus masih kemungkinan. Nah, keuntungan dari paket usaha itu tadi, barangnya murah tapi kualitasnya nggak ada, kualitas jackpotnya minim sekali. Jadi tergantung Anda mau mulai yang mana, jangan dipaksakan. Kalau mau mulai usaha juga bisa itu, mulai dari pakai usaha dulu. Kalau untuk membandingkan, yang jelas kemungkinan besar bal lebih unggul. Kenapa? Karena bal itu masih utuh balnya, jadi barang perca pun, barang jackpot masih ada kemungkinan dalam satu bal. Sementara kalau barang pakai usaha itu memang barang udah dipisahkan, jadi biasanya jackpotnya udah nggak ada lagi ya. Jadi tinggal tergantung kali kita mau mulai dari paket usaha dulu atau mau dari bal dulu. Itu tergantung dari keuangan, tapi jangan sampai kita nggak ada uang mau beli bal, kita nggak usaha, karena kata bank itu muka paket bal itu lebih untung daripada paket usaha. Bisa mulai paket usaha dulu. Nanti setelah kita buka paket usaha, kita udah mengetahui personal brandingnya, tahu target pasarnya, lalu lari ke bal. Ya, di bal itu juga banyak tuh sistem-sistemnya yang menguntungkan. Perhitungannya juga gampang di bal itu. Banyak juga yang cerita sama saya, bang, kalau pakai usaha lebih gampang hitungnya per modalnya. Sebenarnya sama. Di bal juga begitu. Sama. Sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Dalam dalam perhitungan perbisnis dalam modal per bal itu gampang. Kita hitung aja dari ini, jaket tebal. Jaket tebal itu masuk kategori barang keras. Kenapa bang barang keras? Karena apa? HPP-nya memang dia dianggap 40 ribuan. Nah, HPP segitu pun masih bisa dikelola, kak. Jadi harga jaket tebal itu sekarang 4,5. Isinya kurang lebih 100 potong. Jadi ke modal itu 45.000 dalam per piecesnya. 45.000 itu termasuk item barang keras, tapi itu tetap bisa diolah. Asalkan kita bisa memisahkan barang A, barang B, dan barang C-nya. Kalau jaket tebal itu, barang A-nya itu jaket moto, itu bisa dijual 1,3, 800 paling murah. Kalau dapat 3 aja udah ketahuan modalnya. Nah, ini kita bahas lagi item yang minim. Ini buat pemula juga bagus loh. Bisa mulai dengan pakaian anak atau pakaian cewek. Pakaian cewek wanita yang lengan pendek itu isinya kurang lebih 500 pieces. Harganya kalau yang Cina itu 5 jutaan.
Jadi ke modal satu lembarnya 10.000. Itu. Biasanya yang crop seperti itu karena di Cina itu biasanya 40% itu ada crop. Yang crop itu bisa jual 50-an. Nah, 50-an dapat 70 biji saja. Kita kecilkan 70 biji. 70 biji di 50.000 dikali 70 biji. 5 kali 7 itu 3,5. 3.500.000. Barang masih 430. Modal udah dapat 3.500.000. Masih ketanam modalnya di dalam balnya masih ketanam 1,5. Barang masih 430 biji. Gitu. Kan enak. Cara gitunya gitu, simpel banget. Mau dari item apapun itunya gitu. Tetap sama ya, bisa kan barang A, B, dan C-nya. Ya. Yang pastinya jangan ragu dalam berdagang. Tentukan aja market apa yang mau kakak bawa. Tentukan aja market item apa yang mau kakak perkenalkan sama customer. Tentukan aja segmen pasar kakak apa. Itu. Jangan pernah ragu, jangan takut. Karena setiap item itu memang ada pembelinya gitu. Yakin aja bahwa kita menjual pasti ada pembelinya. Tingkat kerugian dari pakaian ini itu lebih kecil daripada kita jual kayak makanan, buah-buahan, lebih kecil. Karena apa? Selain barangnya memang dicari orang, memang barangnya itu bertahan, nggak membusuk, nggak membasi, dan nggak membau. Tinggal lagi cara kita pemasarannya gitu. Yang pastinya yang harus disiapkan ini strategis, Kak. Strategis dan mental itu sangat penting dalam memulai usaha. Kalau kita siap untung dan ruginya, insya Allah kemungkinan untungnya itu akan lebih besar daripada ruginya. Karena sudah kita hitung-hitung tadi cara perhitungan modal per biji dalam satu piece, begitu. Jadi makanya saya bilang tadi, mulai dengan item apapun kakak bisa memulai usaha, mau itu perabotan, anak-anak, dewasa. Dia memang ada ilmunya. Jadi kita sepilkan beberapa item yang ada di gudang kita. Nah seperti ini. Nah ini ada kaos kera, Kak, ya. Jadi satu balnya ini memang full kaos kera. Kita satu biji kaos kera. Nah kalau yang tanya pakai kemasan, biasanya kalau yang pakai plat 3 seperti ini itu kemasan dari JPN, Jepang ya. Nah ini terkenal sama brand-brand yang biasanya seperti ini. Jadi satu bal ini full kaos kera semua. Yaitu satu bal satu item. Memang udah dipisahkan dari sana. Jadi kita tuh cuman bagi pemasaran aja. Barangnya material udah disiapkan dari luar dari sana. Kita tinggal terima barang jadi seperti ini, udah bentuk bal-balan. Jadi kita sebagai penjual pun nggak pernah melebihin atau mengurangin atau membagusin atau menjelekin satu kualitas gitu. Apa adanya aja yang kita jual gitu. Nah ini kaos kera, ini satu bal kaos kera semua. Ini juga seperti contohnya kaos full hitam. Nah ini ada juga bal full hitam. Jadi satu balnya itu memang dia khusus hitam. Tapi tetap ada yang vintage, warna-warna itu karakter memang ada dia. Tapi satu bal hitam dia hitam semua. Di dalam kaos cowok itu ada 3 tipe. Tipe kaos oblong full hitam, tipe kaos warna, tipe kaos oblong cowok full putih. Nah ini buat yang warnanya, Kak. Kodenya kalau di AJ ini dia MTSS, men t-shirt. Jadi kaos oblong cowok lengan pendek. Ini men t-shirtnya kaos oblong cowok lengan pendek. Ini dia warna. Jadi semua warna ada di sini. Di bal itu dia per jenis tapi beda. Kalau untuk menentukan size, menentukan warna, menentukan brand, memang dia random, nggak bisa ditentukan karena kan barangnya memang udah disiapkan. Untuk tingkat brand itu tergantung dari hoki-hokian. Jadi jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi dalam membuka bal itu. Di satu bal itu nggak brand semua, nggak size sama semua, nggak warna sama semua. Semua beda-beda. Yang sama itu hanya jenisnya aja, itemnya aja, kategorinya aja yang sama itu. Semuanya pada beda-beda. Jadi tergantung dari segmen pasarnya gitu. Makanya orang kalau buka bal itu dia lebih ke spesialis.
Kakak bukanya kaos, kakak akan dibilang spesialis kaos. Kaos kera, buka kaos kera, kakak akan dibilang spesialis kaos kera sesuai dengan segmen pasarnya. Jadi yang pertama itu, sebelum membuka bal, harus mengenal pasar dulu terlebih dahulu. Itu sangat penting loh, sangat penting mengenal pasar itu. Kenapa? Karena ya tiap tempat itu beda-beda. Kita contohkan aja di sini. Nah, pelanggan saya yang di Kalimantan Timur, nah itu kencangnya itu mengambil pakaian wanita. Wanita mau kaos cewek, kaos tangan panjang cewek, kaos pendek cewek, dress cewek, blus cewek, pokoknya semua item wanita diambil. Sementara di Kalimantan Barat itu itemnya item cowok, kan beda-beda segmen pasarnya. Makanya sebelum buka bal itu, sebelum kita mengenalkan bal, memang iya ada sistem yang enak seperti kita online, itu bisa di seluruh Indonesia yang kenal. Tapi sebelum itu kita harus mengenal dulu di sekeliling kita. Kita pasarkan produk kita di sekeliling kita. Setelah berkembang di sekeliling kita, baru kita meluas ke tempat-tempat lain, kan begitu sistemnya. Gitu. Anda di sekeliling kakak itu, ini aja cara membacanya gini. Perhatikan orang di sekeliling kakak. Apa sih yang biasa mereka cari? Barang apa, pakai jenis fashion apa sih yang mereka biasa pakai gitu. Nanti setelah mengetahui fashion dan apa yang mereka cari, kakak boleh coba satu bal dengan item tersebut. Gitu. Nah, nanti setelah kakak coba item tersebut, kakak pasarkan dengan baik. Bisa kakak pasarkan di marketplace, tapi jangan meluas dulu marketnya. Khusus daerah itu dulu. Nanti setelah kakak merambat ke daerah itu, udah dikenal dengan daerah itu, baru kakak ke lain juga bisa. Ya. Jadi orang udah mengetahui daerah kakak yang mau jual itu, udah tahu bahwa kakak tuh berjual dengan item tersebut, akan lebih enak menjualnya. Jadi di bal ini kak, dia itu kakak tuh menjualnya nggak harus ke customer yang memakai, nggak harus, boleh juga ke customer, tapi biasa pembelinya itu bisa tangan ke tangan. Contoh gini, dulu saya 2019 itu bukannya kaos oblong cowok lengan pendek. Nah, setelah saya lab, saya perhatikan siapa sih customer setia saya ini. Rupanya bukan buat memakai, mereka dia buat menjual. Rupanya sama-sama penjual bal. Jadi gini, ada di teman kakak buka kaos oblong cowok, kakak juga buka kaos oblong cowok. Nah, saat kakak lab, mereka akan tangkring di akunnya, iya, tempatnya kakak, tokonya kakak, nangkring di sana. Mereka akan lihat barang-barang apa yang mereka mau ambil gitu. Jadi pembelinya itu bukan langsung ke pemakai sendiri, boleh bisa jadi ke yang mau jual pun juga bisa, karena orang tahu, oh ini yang suka kan customerku, sementara barang ini ada di toko temanku, maka mereka akan ambil barangnya di kita dan mereka akan jual ke customernya. Begitu juga dengan kita nanti. Lah kita mengetahui apa yang disukakan customer kita, lah barangnya di tempat lain, walau kita sesama pedagang, pesaing, kita akan ambil barangnya di situ juga, kan begitu sistemnya. Jadi tetap aku bilang tadi, harus fokus dan bertahan dengan satu item. Dan juga jangan takut buat pengiriman. Kalau kita takut, kalau kita memulai, makanya yang butuh itu, yang dipersiapkan itu harusnya mental. Mental harus kokoh, mental harus kuat. Memang iya, takut itu wajar, karena membelinya kan bukan dengan daun, membelinya dengan uang. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu, walaupun itu berbentuk uang ya. Itu. Dan apa sih kita takutin dalam usaha pakaian ini? Usaha pakaian ini dia usaha aman. Itu. Contoh gini, temanku itu banyak dari kalangan mahasiswa. Pelangganku itu banyak pelanggan dari mahasiswa. Mereka udah sering saya sharing. Beberapa orang yang saya sharing, saya tanyakan bagaimana pengalaman dalam dagang thrifting, saya bilang gitu. Pengalamannya nggak ada pengalaman, cuma mereka tuh lebih enjoy, lebih asik katanya. Saat mereka mau memposting, memang ada yang mereka harus jual. Jadi istilah tuh dia itu nggak memposting karena status kehidupan sehari-hari atau membuka diary tentang kepribadian dia, enggak. Jadi mereka menjual dan memposting gitu. Jadi selain algoritma yang menaik, mereka juga dapat penghasilan dalam penjualannya. Dan bahasa mereka juga sangat bermanfaat. Kenapa? Di sisi lain mereka kuliah, di sisi lain mereka udah siap, udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah dapat penghasilan, uang jajan. Jadi mereka dikit demi sedikit udah bisa bantu orang tua. Begitu juga dengan kita. Dan juga usaha bal ini, kakak, yang ngeluti usaha bal ini bukan kita aja, banyak dari kalangan anak-anak itu, anak mahasiswa pun
ibu-ibu, bapak-bapak itu banyak usianya itu yang mulai usaha ini, bahkan dari kalangan yang menengah pun banyak. Jadi apa sih yang harus kita gengsikan dalam usaha? Apa sih yang harus kita takutkan? Anak-anak yang waktunya sedikit, anak-anak yang mahasiswa yang waktu sedikit, ini masih mampu meluangkan waktu untuk mencari rezeki dalam berdagang ini. Karena mereka tahu tingkat dari pakaian ini memang minim tingkat kerugiannya. Jadi apa? Mereka nggak pikir-pikir banyak gitu. Jadi mereka langsung gerak aja, langsung mulai aja. Akak juga harus begitu. Daripada sekarang kan lagi ramai-ramainya soal konten kreator di Facebook. Nah, dari ibu-ibu juga bisa tuh, ibu-ibu pemain Facebook bisa mulai tuh dari pakaian thrifting. Jadi ada tema lah. Jadi keseharian buat postingan itu ada temanya, ada materinya gitu buat konten. Bisa mulai dengan pakai bajunya, bisa mulai dengan kasih edukasi tentang pakaiannya. Jadi ada ide, ada materi buat kontennya. Di sisi lain Kak juga kalau udah ini Kak udah dapat penghasilan. Jadi di sisi lain Kak bisa jadi content creator, di sisi lain Kak bisa langsung naikkan personal brandingnya gitu. Keuntungannya kan double, 2 kali lipat. Jadi kalau mau mulai jangan ragu-ragu. Kalau Kakak ada mental, iya silakan aja lakukan, mulai usaha gitu. Langsung aja jalan. Kalau kita nggak jalan, kita nggak akan sampai gitu. Jadi gitu aja Kak. Jangan takut untuk memulai, karena memulai itu adalah hal yang baik. Dia ada senior tanpa junior, itulah bahasanya. Junior pun nggak ada senior tanpa junior, karena senior pun datangnya dari junior gitu. Mau orang awam pun usaha gampang, tinggal dipajang-pajang aja gitu. Tapi Kakak tuh harus aktif nih. Ini yang kita harus bahas ya di materi kali ini. Jadi harus aktif di sosmed gitu kalau mau usaha thrifting ini. Aku pernah dengar pelangganku yang pertama awal-awal buka hoodie. Hoodie. Jadi setelah buka hoodie, dia tanyakan sama saya, "Bang, ini kan modal ini kan lebih mahal daripada saya buka item lain karena HPP-nya udah sekian-sekian ya," bilang. Nah, makanya aku bilang sama Bunda harus aktif di sosmed. Boleh Bunda cek brandnya di Google. Sekarang kan ada AI yang bisa membantu kita. Ada Google. Ya cek aja brand-brand apa, lihat harganya, harga barunya berapa. Nanti kita ini aja gitu. Jadi harus aktif. Nanti setelah tahu brand itu brand mahal, kita bisa tulis di buku, Bunda, aku bilang. Nanti setelah masuk lagi brand tersebut, Bunda nggak ini lagi, nggak bingung lagi gitu. Akhirnya dia ikuti saran saya, dia lihat satu-satu brandnya, dia mengetahui. Alhamdulillah sekarang memang jalannya lancar banget dia itu. Sekarang tuh tinggal saya aja menjaga barang saya itu bingung barang apa yang mau disiapkan untuk dia di hoodie-nya itu, karena memang kencang banget pasar ini. Saya akui lumayan kencang. Satu hari itu bisa 1 atau 2 bal ya buka hoodie itu. Gitu. Hoodie-nya belum habis tapi uangnya udah keluar. Gitu. Jadi dia tuh sistemnya gini, sistem saya dulu. Dia tuh pelanggan saya itu yang di sana itu, dia tuh sistemnya mengumpul barang. Jadi nggak mengumpul uang. Cukup untuk membeli barang, belikan barang. Cukup untuk membeli barang, belikan barang. Jadi yang dikumpul uang itu barang, hingga barang sekarang menumpuk. Barang itu udah mengunung sekarang. Saya main ke kediaman dia, ya barang itu sangat wow. Jadi memang pola pikirnya itu memang barang ke barang gitu. Memang tujuannya memang mau bisnis gitu. Gitu. Itu juga bisa jadi pedoman buat kita. Jadi pedoman buat kita melangkah ke depannya. Dari mulai buka hoodie, sekarang udah jadi seniornya hoodie. Jadi junior, sekarang jadi udah senior. Itu mantap kali. Ya, kawan-kawanku, segera mulai, tentukan item apa yang mau kita buka. Jangan takut untuk memulai, karena kalau kita tidak memulai, kita tidak akan pernah tahu lika-liku dalam jalannya. Apa benar kata orang itu sulit, apa benar kata orang itu banyak penipu, apa benar kata orang itu banyak yang jahil. Lakukan, kalau kita nggak laku kita nggak akan tahu.
Yang pertama, saya ingatkan kembali bagi teman-temanku sebagai pemula ataupun yang udah senior, dalam membeli pakaian itu, dalam transaksi mau di dekat atau jauh, itu sama. Hal yang mau kita tertipu adalah terlalu buru-buru gitu. Nah, ini juga jadi masalah ya. Orang yang terlalu buru-buru itu biasa jadi perangkat masuk, biasanya itu jadi makanan dari si oknum itu. Jadi semuanya harus dengan santai, harus mengenal dulu siapa nih orangnya, apa sih profesi babang ini, apa sih yang dia jual, amanah nggak sih dia gitu. Dan setelah kita tahu itu, mengetahui benar-benar detail dengan sesuatu itu, kita bisa mulai kak membeli barang ke dia gitu. Ya takut untuk memulai karena tanpa memulai kita tidak akan tahu lika-liku apakah iya atau tidaknya. Untuk mengetahui iya dan tidaknya, benar atau tidaknya, untung atau ruginya, itu harus dimulai terlebih dahulu. Kalau nggak mulai kita nggak akan tahu. Makanya yang pertama itu mental harus dibenarkan kembali, mental harus diperbaiki. Tanpa mental usaha nggak akan berjalan, tanpa mental usaha nggak akan memulai gitu. Yang pertama kita harus perbaiki itu mental. Memang mental itu adalah hal utama. Setelah mental juga yang harus diperbaiki itu mengenal pasar. Setelah mengenal pasar, yang perbaiki itu juga harus personal branding. Itu harus semuanya harus sinkron dalam satu titik. Setelah mereka sinkron, maka kita akan lebih enak dalam berdagang. Kita akan tahu nih apa hasilnya dalam kita berdagang gitu. Yang takut untuk mencoba gitu ya. Di Bali banyak banget item yang kakak bisa kelola, mulai dari item anak-anak, dewasa, atas bawahan bisa kakak olah semua. Tinggal tentukan aja segmen pasar ini apa nih, apa sih mau aku buka, ya kenapa sih aku harus buka ini gitu. Nah setelah kita udah keluar cara berpikir seperti itu, maka pola pikir kita akan lebih luas. Contoh, aku buka ini nih, dress chiffon. Oh ini marketku cantik, yang ini dia sukanya dress chiffon. Aku bisa pasarkan ke dia. Nah itu juga bisa, itu juga masuk jalan gitu, jalan menuju ke suksesan kakak. Jadi kakak bisa mulai. Ini gini, kakak menjualnya yakin di sana itu lakunya ini dress katun. Kenapa? Karena ibu-ibu di sana, teman-teman kakak sana tuh kayaknya suka dress katun dengan fashion yang kekinian. Boleh mulai dengan dress katun. Karena apa? Karena memang Bali ini dia mengikuti fashion. Dia nggak ketinggalan fashion gitu. Selain harganya juga dia bermasyarakat, fashionnya juga nggak ketinggalan. Jadi dia mengikuti modern, mengikuti kekinian gitu ya. Jadi tetap mulai, jangan ragu dalam memulai. Dalam memulai kita tidak akan tahu, tanpa ini kita tidak akan ini. Bukan semua, tetap berusaha, jangan takut dalam berkarir atau berdagang, karena kalau kita takut kita akan tetap stuck di sana gitu. Harus memulai dan berdaganglah sesuai kemampuan. Kalau saya itu dagangnya itu sesuai dengan yang saya suka gitu. Apa yang saya suka itu yang saya jual. Karena apa? Kalau kita menjual barang yang kita suka, kita akan lebih rileks dalam menjualnya, lebih aman, lebih santai dalam menjualnya. Karena apa? Kita sendiri kok yang pakainya, masa kita harus malu dalam menjualnya gitu. Kalau kita malu dalam memakainya, wajar kita nggak menjualnya. Karena kita sendiri nggak pede dalam memakainya. Ya bagus juga itu caranya. Mulai dari item yang kakak suka dulu. Contoh kakak sukanya pakai daster, pakai dress, boleh coba dengan dress terlebih dahulu. Nanti kakak juga posting lebih pede. Oh ini dress nih, kayaknya gini-gini loh, bentuknya gini-gini loh, batik-batik gini loh, bahannya gini-gini loh, materialnya gini-gini loh, gitu kan lebih rileks kita jadinya, lebih santai kitanya. Bisa dimulai dengan gitu juga. Kalau kakak pakai kaos nih, pakai kemeja, aku kemeja nih, suka pakai kemeja, aku harus jual kemeja. Jadi kakak juga personal brandingnya nggak repotan. Ini kemeja kepake hasil dari Bali ini, dan ini bahannya, ini karetnya, ini seperti ini. Kita kan lebih pede. Kan seperti itu pada umumnya.
Itu juga bisa jadi wejangan Kak. Jadi bisa memulai dengan item apa yang kita suka terlebih dahulu. Kalau kita bingung-bingung item apa yang mau kita jual, bisa mulai dengan item apa yang kita suka pakai terlebih dahulu. Gitu. Contohnya kakak senang lihat anak-anaknya yang tampil yang fashion. Boleh Kak mulai dengan pakaian anak tipis terlebih dahulu atau tebal terlebih dahulu. Boleh mulai dengan pakaian anak. Jadi kakak posting anak kakak tuh. Jadi kan setiap kali kakak mau konten itu ada materinya. Gitu. Contohnya kakak senang dengan pakai anak-anak gitu. Karena kakak lihat anak kakak waktu pakai barangnya itu begitu cantik atau begitu tampan. Nah kakak bisa pakaikan ke dia. Jadi jelaskan nanti ke kontennya. Oh ini anak tipis ini anak tipis dari ini pakaian anak saya usia 7 tahun dan bahannya ini dan warnanya gini-gini. Banyak pilihan, yang banyak variasi, banyak juga brand-brand yang kita punya. Kan seperti itu kan lebih santai. Jadi bisa juga nih jadi ide. Jadi idenya bisa mulai dengan item yang kakak suka terlebih dahulu. Bisa mulai. Nanti setelah kakak menyukai item itu, kan kakak ada materi dalam membahasnya. Kita nggak harus membuat materi kembali, ada materi sendiri karena kita udah keseharian. Itu yang paling enak itu pengalaman pribadi loh. Pengalaman pribadi dan keseharian. Keseharian kita menyukai itu, kita akan menjualnya, maka kita akan lebih percaya diri dalam menjual tersebut. Keseharian juga begitu. Jadi apa yang dibingungkan dalam memilih item, sudah saya jelaskan. Lebih baik memilih item apa yang kita suka terlebih dahulu. Apa yang kita suka, itu yang kita jual. Begitu juga buat pengiriman. Apa sih yang kita takut kalau pengiriman? Asalkan penjualnya amanah, barang akan tiba juga di sana gitu. Itu harus kita takutkan. Karena memang setiap pengiriman itu, jasa pengiriman itu memang udah ini biasa. Mereka udah biasa menghandle barangnya sampai dengan selamat di depan rumah kakak sesuai dengan alamat yang kakak kirim. Jadi apa yang takutkan? Pengiriman udah selesai kita bahas. Untuk jenis material udah jelas kita bahas, tergantung dari segmen pasarnya tadi. Kalau masih bingung segmen pasarnya, bisa mulai dengan item apa yang kakak suka gitu. Bisa mulai dengan begitu. Item apa yang kakak suka. Boleh ke anak-anak, dewasa, boleh apa yang kakak suka. Atau aku suka pakai ini, karena temanku juga suka pakai ini. Bisa jual ke item tersebut. Jadi bisa pasarkan ke teman-temannya. Gampang banget kelolanya. Jadi kakak nggak susah cari marketnya lagi. Kakak udah punya tema buat udah punya materi gitu. Jangan bingung dalam berdagang, tentukan aja apa sih personal brandingnya, apa sih yang mau kita jual. Nggak usah susah, nggak usah bingung. Bisa mulai dengan item apapun gitu. Jadi tetap usaha, jangan takut dalam memulai, ya. Di dunia thrifting ini dia tuh kakak gimana ya? Kalau saya tuh menilainya dunia pakaian ini, saya tuh senang bisnis pakaian. Kenapa? Karena saya itu memang menyukai pakaian. Saya tuh suka ganti-ganti pakaian. Dengan itu saya bisnis pakaian kan nyambung. Saya suka fashion, suka lihat orang-orang tampil dengan percaya diri gitu, pakai pakaian yang bagus, rapi. Saya suka. Makanya saya itu nyambung gitu. Kalau kakak juga begitu, kalau kakak masih ragu dalam memulai usaha, bisa memulai dengan item apa yang kakak suka terlebih dahulu gitu. Jadi nggak harus dipaksakan harus buka ini, aku harus buka ini karena teman aku buka ini rame, nggak harus. Yang pasti itu sinkronkan hati dan market kita gitu. Kalau hati yang market kita sinkron, kita akan lebih pede, lebih percaya diri dalam berjualan gitu. Kita nggak akan canggung dalam berjualan karena kita udah tahu materi yang kita bawa, materi yang kita harus jelaskan ke customer. Kita tahu oh ini bahannya gini-gini, ininya ngaret, ininya karet juga, dan ininya bahannya estetis atau bagaimana, kan kita lebih tahu kalau kita suka pakainya. Nah itu juga bisa jadi ide buat kita yang baru memulai. Bisa mulai dengan item apa yang kita suka terlebih dahulu gitu. Mau anak-anak, dewasa, bisa mulai dengan item tersebut. Jangan takut. Dalam kategori bal itu, dia masing-masing punya item beda-beda kayak. Itu untuk item dewasa. Sementara kalau item anak-anak itu dia lebih ke campur Kak.
mau anak tebal dia campur, anak tipis dia campur, ada CN jogger CTW dia campur juga. CTW itu buat training anak ya. Jadi isinya itu CN, jogger dan hoodie anak. Sementara kalau anak tipis itu campur juga kemeja, dia lebih ke pakaian alas santai, kaos, celana, dan dressnya gitu. Yang pastinya kakakku jangan sungkan dalam melakukan bisnis, tetap dalam satu pendirian. Penting nggak susah dalam memilih item, bisa mulai dengan item yang kakak suka terlebih dahulu. Takut pengiriman barang mudah terpercaya dan dibawa barangnya dengan orang yang sudah ahlinya. Jadi apa yang harus ditakutkan? Saya Muhammad Lekat dan terima kasih. Sampai jumpa, ketemu kembali.